Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 3K24, ingin mempresentasikan tentang materi kami, yaitu graf dan analisis algoritma. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Adi Nasrullah, ada Dava Noval Jihad, Edo Iswara, Ilham Aziz Riyadi, Muhammad Afif Bahtiar, dan Tengku Sultan Atalah. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Dava. Definisi graf. Graf adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan V, E, di mana G adalah graf, V adalah simpul atau vertex atau node, dan E adalah busur atau edge atau arc. Sifat-sifat graf. Sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul, seperti ini. Sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur, seperti ini. Sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tidak berhubung dengan simpul yang lain, dan sebuah graf mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Berikut adalah contoh graf, seperti ini. V terdiri dari V1, V2, V3, sampai V5. E terdiri dari E1, E2, E3, sampai E5, di mana V adalah vertex dan E adalah edge. Dan akan dilanjutkan oleh Adi. Istilah-istilah dalam graf. Incidence. Jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan V, W, maka V dan W disebut terletak pada I, E, dan E disebut incidence dengan V dan W. Degree dari suatu vertex X dalam undi graf adalah jumlah busur yang incidence dengan simpul tersebut. Integree dari suatu vertex X dalam digraf adalah jumlah busur yang kepalanya incidence dengan simpul tersebut atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut. Outdegree dari suatu vertex X dalam digraf adalah jumlah busur yang ekornya incidence dengan simpul tersebut atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Istilah-istilah dalam graf. Adjacent. Pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Simpul V dan W disebut adjacent. Ini gambarnya. Pada graf berarah, simpul V disebut adjacent dengan simpul W bila ada busur dari W ke V. Ini gambarnya. Akan dilanjut oleh Edo Iswara. Selanjutnya masih dalam istilah-istilah dalam graf. Selanjutnya ada suksesor dan predesesor. Pada graf berarah, bila simpul V adjacent dengan simpul W, maka simpul V adalah suksesor simpul W, dan simpul W adalah predesesor dari simpul V. Selanjutnya ada pet. Sebuah pet adalah serangkaian simpul-simpul berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Di bawah ini adalah contoh dari pet. Next. Selanjutnya ada representasi graf dalam matrik. Nah, di sini ada contoh dari representasi graf dalam matrik. Penjelasannya itu, kotak yang berisi angka 1 menunjukkan bahwa dalam dua vertex tersebut terdapat edge yang menghubungkannya. Dan jika dalam kotak terdapat angka 0, maka hal tersebut menandakan tidak ada edge yang menghubungkan secara langsung dua vertex tersebut. Dapat dilihat contohnya terdapat di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham Aziz. Representasi graf dalam matriks. Pada direct graf, penulisan matriks tidak menggunakan angka 01 dan 0 lagi, melainkan menggunakan nilai bobot. Jika ada edge yang menghubungkan dua buah vertex dan nilai 0, jika tidak ada edge yang menghubungkan vertex-vertex
tersebut. Jenis-jenis graf. Directed graph adalah sebuah graf yang di sisi busurnya berlaku satu arah saja sesuai dengan arah tanda panah. Misalkan E sama dengan A sama B, berarti hanya berlaku untuk graf A ke B saja, tidak berlaku untuk B ke A. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya akan dibaca oleh Afif. Yang selanjutnya ada indirect. Indirect graph merupakan graf yang sisi atau busurnya bisa berlaku ke dua arah. Secara grafik dapat dilihat tidak ada arah panah pada busur. Edge pada undigraph bisa direpresentasikan sebagai garis dengan panah dua arah. Misal, E1 sama dengan A dan B. E1 sama dengan bisa dikatakan graf A ke B atau graf B ke A. Nah, ini adalah gambarnya. Contoh gambar indirect. Yang selanjutnya ada weight graph. Weight graph adalah graf yang sisi atau busurnya memiliki nilai dalam kurung bobot. Weight graph terdiri dari dua jenis. Weighted direct graph, bobot berlaku satu arah saja, sama weight indirect graph, bobot berlaku dua arah. Nah, ini adalah contoh dari yang sebelah kiri adalah contoh dari direct graph dan sebelah kanan adalah contoh dari indirect graph. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh Tengku Sultan. Oke, untuk selanjutnya ada metode pencarian vertex. Yang pertama ada metode yang dinamakan Depth First Search atau disingkat DFS. Pencarian dengan metode ini dilakukan dari node awal secara mendalam hingga yang paling akhir atau disebut dengan dead end atau sampai ditemukan. Bisa dilihat untuk contoh dari metode Depth First Search ini. Nah, untuk metode ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah cepat mencapai kedalaman ruang pencarian. Yang kedua, tidak boros waktu jika lintasannya panjang. Yang ketiga, lebih efisien. Dan untuk kekurangan dari metode Depth First Search ini adalah yang pertama, memungkinkan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan. Yang kedua, pada setiap pencarian hanya menghasilkan satu solusi saja. Untuk selanjutnya ada metode yang dinamakan Breadth First Search atau BFS. Prosedur Breadth First Search merupakan pencarian yang dilakukan dengan mengunjungi tiap-tiap node secara sistematis pada setiap level hingga keadaan tujuan atau disebut goal state ditemukan. Untuk kelebihan metode ini, yang pertama ada tidak akan menemukan jalan buntu. Yang kedua, jika lebih dari solusi, maka BFS solusi minimum akan ditemukan. Untuk kekurangannya yaitu menyimpan memori yang besar karena menyimpan semua node yang ada dalam suatu pohon. Yang terakhir ada metode minimum spanning tree. Untuk metode ini yaitu sebuah cabang yang berbentuk dari subset edge serta menghubungkan setiap vertex dalam suatu graf. Untuk spanning tree ini total bobot minimal dari edge yang menghubungkan setiap vertex. Ada dua algoritma yang dapat dipakai di metode ini, yaitu algoritma MST yang pertama, algoritma Kruskal, dan yang kedua ada algoritma Prim. Berikut di kanan adalah contoh dari metode minimum spanning tree dengan algoritma MST. Oke, untuk sekarang kita akan menggunakan NetBeans sebagai IDE dengan bahasa pemrograman Java untuk merepresentasikan materi kami yaitu graf dan algoritma. Untuk yang pertama itu kita mendefinisikan kelas graf, dan juga seperti yang kita tahu graf memiliki banyak elemen, oleh karena itu kita menggunakan salah satu utility Java yaitu ArrayList. Kemudian kita mendefinisikan graf dengan
jenis data internal nodes, dan nodes akan kita masukkan ke variabel v. Kemudian menggunakan perulangan for, yaitu sebagai berikut: internal i sama dengan 0, i kurang dari v, i increment. Yang kedua, kita akan mendefinisikan void at h, di mana internal v, internal u. Grab get v at u, kemudian grab get u at v. Selanjutnya kita void print graph menggunakan perulangan for, di mana internal i sama dengan 0, i kurang dari v, i increment. Kemudian kita print menggunakan fungsi system out println, di mana graph kita ambil dari graph i. Untuk internal x sama dengan graph get i. Selanjutnya kita print menggunakan system out print untuk graph x. Nah, untuk public class program graph, kita mendefinisikan g at h 0.1, g at h 3.2, g at h 2.4, g at h 1.4, g dot at h 3.1, g dot at h 2.0, dan yang terakhir kita print menggunakan g print graph. Untuk outputnya bisa ditunjukkan. Ya, ini adalah output atau hasil dari codingan di atas. Oke, baik sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.